Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi elektrostatis untuk pengantar elektrodinamika. Oke, elektrostatis itu kita akan bahas sekitar 3-4 minggu. Jadi pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai medan elektrostatis dan divergensi serta ko-medan elektrostatis. Oke, ini sedikit pembukaan untuk medan elektrostatis. Jadi kalau kita memiliki muatan sumber yaitu Q1, Q2, Q3 sampai Qi, terus di jarak R dari muatan sumber itu terhadap muatan tes Q, maka jika ditanyakan gaya yang bekerja pada Q-nya, solusinya dilakukan dengan menggunakan prinsip superposisi. Jadi pada prinsip superposisi ini, interaksi antara dua muatan itu tidak dipengaruhi oleh hadirnya muatan lain. Jadi kalau kita hanya memperhatikan muatan Q1 dengan muatan tesnya, itu yang diperhatikan cuma itu saja. Jadi muatan-muatan lain di sekitar Q1 tidak mempengaruhi gaya yang bekerja antara Q1 dengan Q tesnya. Jadi untuk menghitung atau mengetahui berapa gaya yang bekerja pada Q, maka kita dapat menghitung gaya F1 yang bekerja pada Q1, gaya F2 yang bekerja pada Q2, dan gaya F3 yang bekerja pada Q3, dan begitu seterusnya. Maka gaya yang bekerja pada Q tesnya atau muatan tesnya itu merupakan sum atau jumlah dari seluruh gaya yang bekerja pada muatan sumber. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara kita menghitung gaya yang bekerja pada Q tesnya terhadap suatu muatan pada Q sumbernya yang jaraknya sejauh R. Jadi gaya ini disebut sebagai gaya kolom, di mana F-nya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q kali Q tes per R kuadrat. Epsilon 0-nya merupakan permitivitas ruang hampa yang nilainya 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Sedangkan R-nya sendiri merupakan separasi vektor dari titik atau dari lokasi si Q tesnya ke lokasi Q sumbernya. Jadi gaya di titik sepanjang Q sampai Q tes itu akan saling tolak menolak jika dia bertanda negatif. Jadi prinsipnya sama dengan magnet, dan mereka akan saling tarik menarik jika tandanya berbeda. Oke, berikut ini contoh 2.1. Jadi pertanyaannya ada 12 muatan yang sama Q, masing-masing berada pada sudut poligon 12 sisi. Jadi setiap muatannya itu ada di setiap sudut poligon 12 sisinya. Terus letaknya seperti angka pada jam. Jadi kalau di jam itu ada 12, muatan ini juga letaknya sesuai dengan letak-letak pada jam, angka pada jam. Pertanyaannya, hitunglah gaya-gaya yang bekerja pada Q yang berada di pusat poligon tersebut. Berarti yang kita mau hitung itu adalah gaya yang bekerja pada Q tes yang berada pada pusat dari poligonnya. Pertanyaan bagian B-nya, jika satu muatan Q dihilangkan, jadi misalkan saja Q yang berada di posisi jam 6 itu kita hilangkan, berapa gaya yang bekerja pada Q-nya setelah Q pada posisi jam 6 itu hilang? Oke, jadi solusi untuk bagian A itu
yang ditanyakan berapa gaya yang bekerja pada Q yang berada pada Q test yang berada pada pusat poligon. Jawabannya itu adalah 0 atau 0. Kenapa? Jadi kalau kalian dikerjakan dengan cara biasa ya, dengan prinsip superposisi, maka kalian akan menambahkan F1 ditambah F2 sampai F12. Kalau kita perhatikan satu contoh saja. Jadi untuk Q sumber yang ada di jam 12 dengan Q sumber yang berada di jam 6 itu akan saling meniadakan. Kenapa? Karena untuk Q sumber yang ada, untuk gaya yang bekerja pada Q sumber di jam 12 terhadap Q testnya itu, kalau kita dianggap bernilai positif, maka arah sebaliknya di jam 6 itu dia akan bernilai negatif, karena setiap Q sumber tadi itu memiliki pasangan-pasangan yang saling berlawanan arah, maka mereka gayanya akan saling meniadakan. Jadi ada yang positif dan ada yang negatif, artinya mereka semua akan saling meniadakan. Akhirnya nilai sum dari setiap gaya yang bekerja pada Q terhadap ke-12 muatan sumbernya itu adalah 0. Oke, sedangkan untuk yang nomor 2 yang ditanyakan itu bagaimana kalau muatan pada titik di arah jam 6 itu hilang. Jadi bagaimana kalau muatan Q di jam 6 nya itu hilang, maka berarti ada satu, maka si jam 12 yang tadi tidak memiliki pasangan lagi, berarti tinggal 9 tinggal hanya tersisa 11 muatan, dimana si jam 12 ini tidak memiliki muatan lagi. Jadi 10 muatan lainnya saling mematikan, si jam 12 ini tidak memiliki pasangan muatan lagi untuk saling mematikan. Berarti yang tersisa adalah gaya yang bekerja pada Q sumber di arah jam 12 terhadap Q testnya. Jadi yang tersisa adalah 1/4 pi epsilon 0 Q sumber di 12 Q besar per R kuadrat. Sekarang kita memiliki beberapa muatan, yaitu Q1, Q2 sampai Qn, dan jaraknya itu R1, R2 sampai Rn terhadap Q testnya. Jadi total gaya yang bekerja pada Q seperti biasa kita menggunakan prinsip superposisi. Jadi kita zoom atau jumlahkan setiap gaya yang bekerja terhadap oleh gaya yang bekerja pada Q terhadap Q1, Q2 dan Q3 terhadap Q sumbernya. Jadi hasilnya nanti diperoleh adalah Q per 4 pi epsilon 0 dikali Q1 R1 kuadrat tambah Q2 R2 kuadrat tambah Q3 R3 kuadrat dan seterusnya sebanyak Q-nya. Atau ini biasa kita singkat sebagai F sama dengan Q per E. Mungkin ini ada sedikit ingatan kalian saat belajar listrik di SMA. Jadi F-nya itu sama dengan Q per E, dimana E-nya merupakan medan listrik. Jadi E-nya medan listriknya itu dirumuskan sebagai 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan jumlah Q1 R1 Qi Ri kuadratnya, dimana I-nya sama dengan 1 sampai ke N. Jadi kalau Oke, ini contoh soal untuk medan listrik. Jadi contoh 2.2 ini ada di contoh 2.1 pada buku referensi kita. Jadi pertanyaannya itu
Yang pertama, temukan medan listrik pada jarak set di atas titik tengah dari dua muatan Q yang sama yang terpisah sejauh D. Terus yang ke D, B, bagaimana jika setnya jauh lebih besar dari D-nya. Dan yang ketiga, bagaimana jika kedua muatan Q-nya memiliki tanda yang berbeda. Jadi untuk kasus pertama itu tandanya sama, jadi Q-nya memiliki tanda yang sama. Oke, ini jawabannya bisa kalian lihat pada buku referensi, tapi di sini kita akan bahas sedikit pada slide berikutnya. Jadi yang akan kita cari dari solusi contoh 2.2 ini yaitu berapa medan listrik pada titik set yang berada pada di atas pertengahan dari dua muatan yang sejenis, muatan Q yang sejenis sejauh D. Jadi artinya setnya ini berada di atas tengah-tengah dari D, jadi jarak antara muatan set di bawahnya ya dengan P nya itu D per 2 dengan D per 2 gitu. Jadi modelnya seperti gambar di samping. Jadi solusinya itu kita umpamakan atau kita misalkan S1 nya itu sebagai suatu medan listrik yang hanya bekerja pada satu muatan saja setiap E-nya. Kita misalkan seperti itu dulu. Jadi ini ada S1 dan E2. Jadi S1 nya itu adalah muatan listrik yang Q-nya P1-nya yang di sebelah kiri dan E2 nya itu untuk yang di sebelah kanan. Karena jadi di sini kelihatan S1 dan E2 nya pada gambar, bisa kalian lihat. Ini kalau saya proyeksikan kalau keduanya saya proyeksikan ke horizontal, maka keduanya akan saling meniadakan karena berlawanan arah, jadi hasilnya nanti 0 atau 0. Nah, makanya ini kita proyeksikan setelah saya proyeksikan ke sumbu vertikalnya, keduanya akan saling menambahkan, saling menguatkan. Jadi EZ nya merupakan jumlah dari E1 ditambah E1 cos theta ditambah E2 cos theta gitu. Jadi hasilnya EZ nya itu sama dengan, karena nilainya sama-sama Q, berarti kita bisa langsung saja kali, karena masing-masing itu nilainya 1/4 pi. Misalnya E1 itu nilainya 1/4 pi epsilon 0 QR kuadrat cos theta. Makanya untuk 2 E1 tambah E2 hasilnya 2 kali 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat cos theta. Ada pertanyaan juga ya, kemarin saya lihat, kenapa bisa pangkatnya berubah jadi 3/2. Jadi di sini kita lihat R-nya ini adalah vektor separasinya ini merupakan, kalau kita pakai rumus Pythagoras ya, merupakan hasil akar kuadrat dari akar X kuadrat tambah D per 2 kuadrat, itu nilai R-nya. Sedangkan cos theta-nya, kalau menggunakan rumus trigonnya, cos theta itu sama dengan depan per miring. Jadi cos theta-nya itu, kalau theta-nya di sini, berarti dia cos theta-nya sama dengan, bukan depan per miring, samping per miring. Jadi cos theta-nya adalah sec per R. Jadi kalau kalian lihat persamaan selanjutnya, ini 1/4 pi epsilon 0 nya tetap sama, 2 nya masuk, pi nya masuk, z nya masuk, berarti yang di bawah untuk R ini ditambahkan gitu. Jadi R yang awalnya hanya ini, z kuadrat tambah D per 2 ditambah dengan R pangkat 1. Jadi R yang berpangkat R yang nilainya dalam akar itu kan artinya dia pangkat 1/2 ya, tambah R pangkat 1, berarti dia jadinya 1/2 tambah 1 ya 3/2. Hasil dari 3/2 nya itu dari situ, nilai 3/2 nya dari situ. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau
si setnya ini berada jauh sekali dari titik midpoint Q dan Q nya gitu. Kalau dia berada jauh sekali, maka dari jauh itu si Q nya terlihat dekat, terlihat sangat dekat. Jadi nilai jarak D nya itu sudah tidak berarti lagi. Makanya Q nya atau muatannya itu berubah menjadi 2Q. Jadi hasilnya nanti itu 1/4 Pi 2Q per R kuadrat. Jadi kita kalau dari jauh sekali kita menganggap bahwa jarak antara kedua muatannya itu sama dengan 0, jadi Q nya bergabung menjadi 1 menjadi 2Q. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kalau salah satu muatannya bernilai negatif atau salah satunya dalam muatan negatif. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, keduanya itu sama-sama muatan positif. Seperti yang mungkin kalian ingat pelajaran waktu SMA, dimana kalau arah medan listrik itu selalu mengarah ke muatan yang negatif dan keluar dari muatan yang positif. Makanya tadi arah medan listrik untuk kedua muatan positif itu menjauh dari muatannya. Sedangkan untuk kasus ini, untuk muatan yang positif arahnya dia menjauh dan untuk yang negatif arahnya mendekati. Jadi gambarnya seperti gambar di samping. Jadi kalau kita lihat untuk jika kita proyeksikan untuk E1 dan E2 nya ke arah vertikal, keduanya akan saling mematikan atau meniadakan karena arahnya saling berlawanan. Makanya untuk kasus ini kita proyeksikan ke arah horizontal. Jadi kalau kita proyeksikan ke arah horizontal, dia akan bernilai E1 sin theta dan E2 sin theta. Jadi EZ nya merupakan 2 kali 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat sin theta. Oke, itu untuk kasus dimana salah satu muatannya bernilai negatif. Sekarang kita tahu kalau R nya itu R nya tadi sama dengan yang tadi ya, R nya itu sama dengan set akar set kuadrat tambah D per 2 pangkat 2 pangkat 2. Sedangkan untuk nilai sin theta nya sendiri sama dengan D per 2 per R. Oke. Jadi sama seperti kasus tadi, R di bawahnya itu ada yang 1/2 dan ada yang 1, makanya jadinya pangkat 3 per 2. Dan kalau tadi dia set, di sini dia D per 2. Nah, jadi makanya hasilnya jadi QD per 2 nya tadi habis dengan 2 yang ada di sampingnya. Nah, maka kalau hasilnya tuh jika salah satu muatannya negatif itu E nya sama dengan 1/4 epsilon 0 QD per set kuadrat tambah D per 2 kuadrat pangkat 3 per 2 X topi. Jadi selanjutnya sama pertanyaan yang tadi, bagaimana kalau setnya jauh sekali dari D. Jadi penyelesaiannya juga sama, kita anggap dia sangat jauh, jadi D nya bernilai 0 dan Q nya menjadi 2D. Jadi bisa kalian kerjakan, coba-coba sendiri. Untuk kasus yang sebelumnya, definisi medan listrik itu kita asumsikan sebagai medan sumber yang merupakan koleksi dari beberapa muatan Q yang diskrit. Itu untuk yang tadi. Nah, sekarang bagaimana jika distribusi muatannya itu kontinu? Bagaimana penyelesaiannya? Jadi kalau definisi muatannya itu bukan definisi ya, distribusi muatannya itu kontinu ke semua daerahnya, maka sum yang kita gunakan pada persamaan medan listrik tadi itu kita ubah dalam bentuk integral. Jadi untuk muatan kontinu, medan listriknya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral 1/r kuadrat dq. Oke. Sekarang bagaimana jika muatannya itu menyebar sepanjang garisnya? Jadi untuk muatan per unit panjangnya itu biasanya dilambangkan sebagai lambda dengan dp-nya itu sama dengan lambda dlx.
gamma dl. Nah, jadi persamaannya untuk muatan garisnya itu 1/4 pi epsilon 0 integral lambda dalam fungsi r per r kuadrat dl aksen. Nah, sekarang kalau dia menyebar ke seluruh permukaan, ini kasusnya dinamakan surface charge atau muatan permukaan. Jadi medan listriknya itu dari lambda dl aksen itu berubah menjadi tau dA aksen. Jadi muatan medannya menjadi 1/4 pi epsilon 0 integral tau per r kuadrat dA, dimana tau-nya itu adalah muatan per unit permukaan, sedangkan dA-nya adalah area luasan pada permukaannya. Jadi sekarang bagaimana kalau muatannya mengisi suatu volume? Jadi dia berubah menjadi rho d tau. Medan listriknya menjadi 1/4 pi epsilon 0 integral rho per r kuadrat d tau, di mana rho-nya merupakan muatan per unit volume dan d tau-nya adalah elemen volumenya. Oke, ini contoh 2.3. Jadi pertanyaannya, temukan medan listrik pada jarak Z di atas titik tengah garis lurus dengan panjang 2L yang membawa muatan garis lambda seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya ya. Jadi ada pertanyaan ya, kenapa contoh 2.3 ini jawabannya ada dua padahal soalnya sama. Jadi di sini saya tidak menuliskan jawaban satunya lagi. Jadi sebenarnya jawaban satunya yang pada slide pekan lalu itu merupakan metode simpelnya. Jadi untuk metode sederhananya kita tinggal jadikan dia jadi simetris ya. Jadi pasangan simetris dimana 2L nya menjadi L lagi. Jadi ini jawabannya hampir sama dengan contoh 2.2 sebelumnya yang kita kerjakan sebelumnya. Tinggal ganti D per 2 nya jadi X, terus ganti Q nya jadi lambda dx, maka hasilnya akan sama dengan itu, mirip. Nah, tapi ini kalau cara ini kita kerjakan dengan pendekatan yang baru. Jadi di sini kita lihat R nya itu merupakan titik dari si muatan tesnya. Jadi dia ada di titik set, jadi dia set topi. Terus R aksennya merupakan posisi dari V nya, dia merupakan x topi. Terus dl nya di sini untuk kasus ini karena mereka memakai x, jadi kita pakai dx. Jadi kita sudah tahu kalau R kecil itu merupakan separasi vektornya, jadi dia R dikurang R aksen, jadi set topi dikurang x topi, jadi dari nilai yang sebelumnya. Dan nilai R nya dari rumus Pitagoras itu kita peroleh akar x kuadrat tambah x kuadrat. Jadi R topinya diperoleh dari R separasinya per R nya gitu. Ya, besar R nya. Jadi ini x topi kurang x topi per akar x kuadrat tambah x kuadrat. Ingat ya. Jadi sekarang kita cari nilai E nya atau nilai medan listriknya, yaitu 1/4 pi epsilon 0. Karena ini muatan garis, kita pakai rumus medan listrik untuk muatan garis. Jadi 1/4 pi epsilon 0 dikali lambda per R. Oke, ingat ya rumusnya. Jadi dia 1/4 pi epsilon 0 integral lambda R dikali R topi. Oke, lambdanya sudah ada. R nya tadi itu nilainya yang ini, akar x kuadrat tambah akar z kuadrat tambah x kuadrat. Terus untuk R topinya nilainya yang x topi kurang x topi akar x kuadrat tambah z kuadrat dx.
Jadi selanjutnya kita tinggal menyelesaikannya saja. Jadi lambda kita bisa keluarkan karena dia tidak mengandung x, jadi tidak usah diintegralkan, dia jadi punya konstanta. Jadi yang kita integralkan tinggal yang ini. Jadi integral set topi integral minus L sampai L seper, oke, ini tambahkan jadi pangkatnya 3/2 dx dikurang x topi integral tinggal yang x nya ini per pangkat 3/2. Oke. Selanjutnya kalian tinggal menyelesaikan integralnya. Harusnya bisa menyelesaikan integral sendiri, jadi tidak usah saya jelaskan. Nanti kalau integralnya diselesaikan, kita dapatnya ini x topi x per set kuadrat akar x kuadrat tambah x kuadrat dari minus L per L. Jadi kalau kalian masukkan minus L per L nya, nanti kalian coba masukkan sendiri. Terus ini juga hasilnya dapat minus seper akar x kuadrat tambah x kuadrat. Ini kalau kita masukkan nilai minus L sampai L nya itu nanti dia akan saling mematikan, jadi minus seper x kuadrat tambah x kuadrat itu jadinya ditambah dengan nilai yang sama. Jadi untuk nilai di x topinya ini sama dengan 0, jadi yang tersisa tinggal yang z topinya. Ini kalau kita selesaikan, dia nanti saling menguatkan, jadi hasilnya 2L per set kuadrat akar z kuadrat tambah x kuadrat. Ini x z kuadrat dengan z nya juga saling mematikan salah satunya, makanya di bawah tinggal z. Jadi hasilnya 1/4 pi epsilon 0 dikali 2 lambda L per z akar z kuadrat tambah L kuadrat z topi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu divergensi dan curl medan elektrostatis. Sebenarnya secara prinsipal pembahasan tentang elektrostatis itu telah selesai. Kita telah mengetahui bagaimana memperoleh medan listrik berdasarkan distribusi muatannya. Terus kita juga sudah tahu bagaimana cara menghitung nilai gaya yang bekerja pada muatan Vites. Nah, tapi sebenarnya dalam penyelesaian contoh yang sebelumnya kita kerjakan, penyelesaian integralnya tuh cukup sulit. Jadi walaupun menghitung E-nya sebenarnya sangat sederhana, tapi kita akan selalu ketemu dengan integral yang penyelesaiannya terlalu kompleks. Maka pembahasan selanjutnya ini hanya kita akan mempelajari trik and triknya untuk menghindari si integral itu yang semuanya diperoleh dari permainan divergensi dan curl dari medan elektrostatis. Jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi yang paling simpel yaitu muatan titik P, di mana E nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Oke, untuk merasakan feel-nya dari medan magnet itu, kita coba gambar garis-garis medannya. Jadi garis-garis medan itu biasanya digambarkan seperti gambar A ini. Jadi dia menyebar ke seluruh arah, dimana semakin jauh dia dari titik sumbernya, maka garis medannya akan semakin pendek. Itu menandakan bahwa semakin jauh dari titik pusatnya, titik sumbernya, garis kekuatan dari medan listriknya juga akan semakin mengecil. Sebenarnya untuk menggambarkan garis-garis medan itu benarnya untuk mengartikan dari pernyataan tadi itu gambarnya seperti bagian A, tapi untuk lebih memudahkan biasanya kita gambarkan seperti bagian B ini. Jadi ini sebenarnya tidak menghilangkan makna di mana semakin menjauh dia semakin kekuatannya semakin mengecil. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, dia semakin dekat ke titik pusat itu, garis-garis medannya juga semakin dekat satu sama lain. Jadi ini menyatakan semakin dia dekat dari situ dia semakin kuat, dan semakin jauh dia akan semakin lemah. Jadi tidak ada arti yang hilang dari gambar di bagian B itu.
muatan di medan magnet untuk muatan di titik Q itu kita peroleh dia ada seper R kuadrat ya. Jadi ada seper R kuadrat. Namun kalau kita gambarkan dia dalam bentuk dua dimensi seperti ini, maka yang kita lihat sebenarnya berapa garis yang melewati dari seluruh lingkarannya. Jadi saya ini jadinya kalau dua dimensi dia jadinya lingkaran, berarti bentuk matematisnya menjadi n per 2 pr, di mana 2 pr itu merupakan keliling lingkarannya. Kalau kita lihat seperti itu, maka dia masih seper r, bukan seper r kuadrat seperti yang ini. Jadi ini belum terlalu tepat. Jadi biasanya untuk kalau kalian perhatikan kita gambarkan ini dalam bentuk 3 dimensi atau dia dalam berbentuk bola, maka keliling atau luas permukaan dari bola itu adalah 4πr kuadrat. Jadi kita peroleh bahwa jumlah semua garis-garis bilangan yang keluar itu dibagikan dengan luas permukaannya n sama dengan 4πr kuadrat. Nah, disitulah r kuadratnya itu diperoleh dengan menganggap bahwa bentuknya adalah sebuah bola, maka setiap garis-garis yang keluar itu menunjukkan densitasnya. Jadi sebenarnya gimana ya menyatakannya begini, besaran dari suatu medan listrik itu diidentifikasikan dari densitas garis medannya. Jadi densitasnya itu diperoleh dari berapa garis medan yang ada dalam suatu permukaan. Jadi untuk permukaan bola kita menganggapnya dia permukaan bola, dia n-nya menjadi densitasnya menjadi n 4pi per 4πr kuadrat. Makanya dari situlah diperoleh r kuadrat untuk kasus medan magnet pada muatan titik. Oke, yang ini cuma contoh gambar garis-garis medan ya. Jadi kalau dia muatannya negatif, bukan maksudnya negatif. Jadi kalau dia dua muatannya itu berbeda, yang positif dan negatif, maka arah medannya seperti ini. Seperti saya bilang tadi bahwa arah medan itu keluar dari muatan positif dan dia menuju ke muatan negatif. Maka gambar garis medannya seperti ini. Dia akan saling tarik menarik. Sedangkan jika kedua muatannya sama-sama memiliki muatan positif, maka mereka akan saling tolak menolak. Semua arah medannya, garis-garis medannya akan menjauh dari muatan positif itu. Jadi untuk muatan yang memiliki muatan yang sama, dia akan saling tolak menolak. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi flux. Jadi flux pada permukaan es kita definisikan atau kita rumuskan sebagai integral permukaan E dot dA. Jadi penulisnya di sini menuliskan seperti ini: flux E yang melalui permukaan es adalah ukuran dalam kutip jumlah garis medan yang melalui permukaan es. Jadi jumlah garis medannya dia tuliskan dalam tanda kutip. Kenapa? Karena sebenarnya garis-garis medan yang kita gambar itu cuma perwakilan saja. Jadi total sebenarnya dari garis medan itu tidak terhingga atau tidak terhingga. Jadi yang paling penting itu kita perlu menentukan ukurannya atau sampling rata-rata fluxnya itu bagaimana. Jadi kalau misalnya dia Q, kita gambarkan garisnya ada 8, medan magnet garis medannya ada 8, maka kalau 2Q kita wajib menggambarkan garis medannya sebanyak 16. Jadi sampling rate-nya itu harus proporsional dengan jumlah garis yang kita gambar.
Kenapa? Karena kekuatan dari medannya itu proporsional juga dengan densitas garis medannya untuk setiap area tertentu. Dari pernyataan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa flux pada permukaan tertutup itu merupakan ukuran dari total muatan di dalamnya. Untuk garis medan yang berasal dari muatan positif, maka jika dia berada dalam suatu permukaan, maka kemungkinannya hanya dua, yaitu garis medannya akan keluar dari muatan positifnya atau melewati permukaannya menuju ke muatan negatif. Ini ada di contoh gambar A. Jadi dia menjauh dari muatan positifnya atau keluar melalui permukaan menuju ke muatan negatif. Sedangkan selain itu kita juga dapat menyimpulkan bahwa muatan yang berada di luar permukaan itu tidak memberikan pengaruh apa-apa pada total fluxnya. Nah, karena kalau kita lihat garis medan pada muatan di luar permukaan ini akan masuk ke dalam permukaan terus kembali keluar dan keluar pada sisi lainnya. Jadi dia tidak memberikan pengaruh apa-apa pada total fluxnya. Dan sekarang kita coba hitung total flux untuk permukaan bola yang berradius R. Jadi rumusnya tetap sama seperti yang tadi. Jadi integral permukaan E dikali E dot dA. Jadi E nya 1/4 pi epsilon 0 pi per R kuadrat R to pi. Terus dA nya itu merupakan, seperti kita pelajari pekan-pekan sebelumnya, itu dA nya adalah R kuadrat untuk koordinat bola itu R kuadrat sin theta d theta d to R to pi. Hasilnya, maka hasil dari flux E untuk permukaan bola itu Q per epsilon 0. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan pada persamaan ini, radius R-nya atau R kuadratnya itu saling meniadakan. Jadi dia tercancel out, saling mematikan. Karena di permukaan radius untuk dA-nya juga itu ada R kuadratnya. Jadi keduanya saling meniadakan. Ini kita dapat lihat kalau permukaannya dia selalu naik ke R2, tapi ternyata medannya turun sebanyak R2, makanya mereka saling tercancel out gitu. Jadi saya kalau kita perhatikan ini hasil dari persamaan ini akan selalu konstan. Jadi tidak peduli bentuk permukaannya apa, baik itu bola maupun permukaan apa saja, flux yang melalui muatannya itu selalu bernilai Q per epsilon 0. Kalau tadi untuk satu muatan, sekarang bagaimana total medannya kalau kita punya banyak sekali muatan yang tersebar di mana-mana gitu. Jadi untuk kalau seperti ini, total medannya itu adalah sum atau jumlah dari semua semua medan listriknya. Jadi E nya itu sama dengan sum EI, dimana I nya sama dengan 1 sampai ke N, tergantung berapa total medan yang berada pada kasus itu. Untuk flux permukaan untuk semua muatannya itu sama dengan integral E dot dA, itu sama juga, berarti kita totalkan semuanya. Integral EDA nya, integral EDA itu untuk setiap permukaan sama dengan Q per epsilon 0. Jadi QI per epsilon 0, dimana I nya itu mulai dari 1 sampai ke N. Untuk permukaan tertutup
dia jadi nilai Q-nya berubah jadi Qn close, dimana Qn close-nya itu adalah total muatan yang berada pada permukaan tertutup. Oke, pada bagian ini kita mulai bermain matematis supaya semuanya integralnya hilang ya. Jadi seperti yang kalian lihat, hukum Gauss itu persamaan integral, dan kita bisa ubah dia menjadi suatu diferensial dengan menggunakan teorema divergensi. Jadi untuk integral permukaan S E dot dA itu seperti yang kita pelajari pekan sebelumnya, itu sama saja dengan integral dari divergensi E deto. Jadi ini ingat, ini yang kita pelajari pada analisis vektor 2 pekan sebelumnya. Dengan Qn close-nya, kalau kita tuliskan Qn close-nya itu dalam bentuk density, dia itu sama dengan integral V do rho deto. Jadi flux untuk permukaan tertutup, kita ingat tadi untuk permukaan tertutup itu dia sama dengan Qn close per epsilon 0. Jadi untuk integral EDA nya kita ubah jadi integral divergensi E, terus Qn close nya kita ubah jadi P deto. Epsilon 0 kita berubah dalam bentuk integral. Kalau keduanya sudah berbentuk integral seperti ini dan integralnya juga sama keduanya, maka integralnya bisa kita saling matikan. Jadi yang tersisa adalah tinggal divergensi E nya itu sama dengan rho per epsilon 0. Jadi persamaan ini menjadi lebih sederhana, tidak ada lagi integralnya. Oke, berikut ini contoh 2.4. Diketahui medan listrik E sama dengan KR pangkat 3 R topi pada koordinat bola. Yang pertanyaan bagian A, tentukan densitas muatannya toronya. Jadi dari persamaan yang tadi kita tahu bahwa rho-nya itu rho per epsilon 0 itu sama dengan divergensi dari E. Makanya untuk nilai rho-nya kita kalikan divergensi E-nya dengan epsilon 0. Jadi epsilon 0 sama dengan 1 per R kuadrat do R dikalikan dengan E-nya gitu. R kuadrat KR pangkat 3. Oke. Jadi hasilnya nanti adalah 5 epsilon 0 KR kuadrat. Jadi ingat ya, divergensi itu 1 per R kuadrat do R kuadrat untuk koordinat bola. Bagian B, tentukan muatan total bola dengan radius R yang berpusat pada origin. Jadi yang ditanyakan itu muatan totalnya, karena dia bola berarti dia berada dalam permukaan tertutup, artinya yang ditanyakan adalah Qn-close-nya. Jadi Qnc-nya gitu. Jadi di sini ada dua cara. Yang pertama pakai hukum Gauss, di mana Qn-close-nya itu sama dengan, ingat ya tadi Qn-close itu Qn-close per epsilon 0 sama dengan integral permukaan E dot dA. Jadi Qn close nya sendiri adalah epsilon 0 dikali integral dari EDA. Jadi kalau kita integralkan EDA nya itu jadinya tinggal E A, dan A untuk permukaan bola atau permukaannya untuk permukaan bola itu 4pi R kuadrat. Makanya ini jadinya epsilon 0 dikali KR pangkat 3 nilai E nya, terus kali 4pi R kuadrat, hasilnya 4pi epsilon 0 KR pangkat 5. Oke. Terus ada cara lain lagi, yaitu dengan cara integral langsung. Jadi seperti pada slide sebelumnya, kita tahu Qn close nya itu sama dengan integral rho deto. Jadi kita integralkan saja, karena tadi kita sudah ketemu nilai rho nya berapa, dan deto nya itu untuk koordinat bola adalah 4pi R dr, 4pi R kuadrat dr. Jadi tinggal diselesaikan saja integralnya, nanti hasilnya adalah sama dengan hasil yang kita peroleh dari cara Gauss, yaitu 4pi epsilon 0 KR pangkat 5.
Oke, untuk divergensi sebenarnya di sini kita cuma mau membuktikan apakah jika kita mendivergensikan nilai yang sebenarnya, yang rumus awal yang 1/4 pi epsilon 0 integral r kuadrat pi r dot toho itu akan sama dengan nilai yang kita peroleh dari permainan matematis tadi yang Qn close per epsilon 0. Jadi langsung saja ya kita divergensikan ini, maka hasilnya menjadi 1/4 pi epsilon 0 integral divergensi r topi per r kuadrat p rho r aksen per d to aksen. Jadi mana ya, sebenarnya ini sudah pernah dibuktikan di fisika matematis atau di mana ya. Jadi kalau divergensi dari r topi per r kuadrat itu sama dengan 4 pi delta pangkat 3 r. Oke. Jadi nilai itu tinggal kita ganti di sini. Jadi nilainya sisa yang ini. 4 pi-nya sama-sama saling mematikan. Ya kan? Terus integral delta pangkat 3 r d tau itu sama dengan 1. Berarti yang tersisa tinggal rho-nya dan epsilon 0-nya. Oke. Jadi kalau kita integralkan divergensi itu akan sama dengan integral divergensi integral rho per epsilon 0 d tau. Oke, ini hasilnya sama. Tadi sudah kita jelas peroleh kalau integral rho per epsilon 0 itu sama dengan Qn close per epsilon 0. Berarti hasilnya terbukti divergensinya itu sama. Oke, selanjutnya kita menghitung curl E-nya. Jadi kita sama dengan kayak divergensi. Kita mulai dari persamaan E yang paling sederhana. Sebenarnya kalau kalian lihat gambar garis-garis medan yang pada slide-slide jauh sebelumnya itu garis medannya semuanya menyebar ya. Dia divergensi. Dia menyebar. Berarti kalau dari gambar itu saja kita dapat memperkirakan bahwa curl itu artinya putaran ya, seperti kanal yang telah kita pelajari dulu. Curl-nya itu pasti 0 kalau lihat dari gambar itu saja. Gimana kalau kita buktikan itu secara matematis? Jadi kalau kita misalkan di sini ada A dan B, kita mau hitung integral garisnya berapa dari titik A ke titik B, itu kita pakai integral dl. Ini kita anggap dia berada dalam koordinat bola, maka dl nya sama dengan dr r topi tambah r d theta topi tambah r sin theta desi si topi. dl itu integral dl itu sama dengan, kita masukkan nilai e nya, integral a dari a ke b 1/4 pi epsilon 0 q r kuadrat dikali dr. dr nya nanti kita ganti. Dengan menyelesaikan persamaannya kita peroleh 1/4 pi epsilon 0 q r kuadrat. Jadi yang ada hanya r topinya, jadi r d theta desinya itu mati, tinggal dr saja. Maka hasilnya 1/4 pi epsilon 0 kalau telah kita integralkan jadinya q per ra kurang q per rb. Karena ra dan rb nya pada gambar ini kita anggap sama, maka hasilnya adalah 0, sehingga kita dapat peroleh bahwa curl dari E ini secara matematis telah terbukti adalah 0. Oke, untuk pembahasan elektrostatis bagian 1 cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas pada video presentasi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.